Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa
bertahta, berkuasa di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami menolak setiap hal yang bukan dari Tuhan. Setiap beban, pemikiran, ide yang bukan dari Tuhan. Kami menerima semua hal yang sudah Tuhan siapkan buat kami. Rema, jawaban doa, kekuatan, Amen. inspirasi yang Tuhan mau kasih buat kami. Saat kami menyembah, Roh Allah bekerja Amen. di tempat ini, di rumah kami. Dalam nama Yesus Kristus yang hidup, sama-sama katakan amin. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara yang di rumah yang tempat ini, mari bangkit berdiri bersama-sama. Yes. Saya mengucapkan kepada kita semua, selamat menyongsong hari Natal dan tahun baru. Sukacita Allah bersama dengan kita semua. Amen. Bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sama-sama boleh angkat tangan. Hey! Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Semua yang ada di sini, yang di rumah, kami bersepakat bersama-sama bahwa segala pujian, segala hormat hanya buat Yesus Kristus yang mengasihi, mencintai kita semua. Mari sama-sama nyanyikan. We give you glory, We give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya.
dahsyat. Mari bersuka cita sambil memuji Tuhan. Karena dalam setiap pujian ada perkataan iman. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan dahsyat. Kami bersorak bagi Tuhan, menyatakan kebesaran Tuhan. Sama-sama. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya, haleluya. Allah kita dahsyat, saudara. Amin. Siapa yang percaya, lambaikan tanganmu, saudara. Allahku dahsyat. Allahku dahsyat. Allahku dahsyat. Sekali lagi bukan kemuliaan yang mulia untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk, saudaraku.
Haleluya, Tuhan luar biasa, Tuhan hebat, saudara. Amin. Dan Tuhan ada di dalam kita, saudara. Dan kita di dalam Tuhan. Amin. Melekatlah kepada pokok anggur, saudara. Karena dia adalah sumber dari segalanya. Amin. Tuhan adalah luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan, anak yang Kau kasih, anak yang Kau cintai. Kami sangat bersyukur memiliki Engkau Tuhan sebagai penolong kami, sebagai Raja, sebagai Tuhan, sebagai Bapa yang sangat baik. Terima kasih Tuhan. Tuhan pelita hidupku, terang jalanku, Engkau penolongku. Kini jiwaku memuji, tiada berbagi, Engkau yang di hati. Tinggikan doaku di atas mesbah syukurku. Tinggallah dalam penuhi hatiku, ku agungkan Kau Yesusku di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Amin. Oh ya ralambo ya shikarala ya ralambo, kirala ya shikarala. Hanya dekat padamu, terang hatiku, Engkau pelindungku. Kini jiwaku memuji, tiada terlagi, Engkau yang di hatiku, Engkau yang di hati. Ku tinggikan doaku di atas mesbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu. Ku tinggikan doaku di atas mesbah syukurku. Tinggal di dalamku, Tuhan, penuhi hidupku. Ku agungkan Kau Yesus sepanjang hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu.
sembah syukurku, tinggallah dalamku. Penuhiku penuhi hatiku, agungkan Yesusku di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaanmu, nyatakan kemuliaan, nyatakan kemuliaanmu Bapa, nyatakan kemuliaan, nyatakan kemuliaanmu saat ku sembahmu. Nyatakan kemuliaan-Mu atas hidup kami. Nyatakanlah kemuliaan-Mu atas seluruh kehidupan kami Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami. Oh ya serera ya la 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 ya la la ya la la ya serera la 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 la. Oh ya la ya kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Oh Shere Bapa, hidup ya Shere. Oh ya la ya terima kemuliaan, terima kebebasan, terima kesembuhan. Oh Shere Bapa, ya la ya sadar. Oh ya la ya Shere. Oh Jesus. Oh ya say Bapa ya ya namo. Hineraku tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tuhan yang sangat mengasihiku. Oh terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau layak untuk terima segala pujian dan penyembahan. Bagimu segala kemuliaan dan keagungan ya Tuhan. Oh ya neralabo ya shekere mama ya namo ya shede de 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 de. Kiralama ya shikara ba da 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 da.
yang ilahi, Raja damai telah lahir, genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban. Mari sama-sama nyatakan Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Al-Masih Maha mulia, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang bersama dunia. Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal, terima kehidupan yang kekal, terima kehidupan yang Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang kekal masuk kefanaan, supaya kami yang fana menerima kekekalan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Engkau sudah lakukan dalam kehidupan kami. Kami mau belajar menerima itu dan merespon dengan benar. Siapkan hati kami semua siang hari ini Tuhan, supaya kami mendapatkan kebenaran firman-Mu itu. Kami mengenal Engkau Yesus, mengenal lebih dalam, lebih dekat. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu siang hari ini, urapi juga jemaat-Mu. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat tim Praise and Worship ya. Shalom Bapak Ibu. Ya, kita memasuki minggu Advent keempat ya. Saya ingatkan hari Senin kita ada ibadah Natal. Ibadahnya 2 kali, jam 6 pagi dan jam 6 sore. Bapak Ibu bisa bergabung bersama kami, kita akan merayakan sama-sama kebaktian Natal di tanggal 25. Ya, tema kita di minggu keempat ini adalah masih ada tempat. Ya, kita baca ayatnya bersama-sama. Lukas 2 ayat 7. Firman Tuhan berkata, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ya, ini adalah ayat bacaan kita pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu, Yesus datang ke dunia ini sebagai Raja Damai, ya, tapi tidak ada tempat. Ya, nah, saya akan membahas firman kebenaran pada pagi hari ini menjadi 2 bagian. Ya. Bagian pertama adalah bagian apa yang telah Allah lakukan untuk kita. Bagian yang kedua adalah apa respon kita. Ya, jadi firman Tuhan hari ini seperti 2 buah puzzle, ya, atau 1 buah kepingan mata uang. Ya, mata uang selalu ada sisi sebelah muka, ada sisi sebelah ekor. Ya, demikian juga hari ini kita akan membahas 2 sisi ini. Yang pertama adalah apa yang telah Allah lakukan buat hidup kita. Lalu bagaimana kita merespon terhadap kabar baik itu. Mau Bapak Ibu mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini? Ya, oke. Ya, kita akan bahas bagian yang pertama dulu. Apa yang Allah telah lakukan. Nah, kata telah atau sudah itu saya garis bawahi. Mengapa? Karena Yesus sudah melakukannya buat kita. Sudah selesai bagiannya. Ya, Yesus tidak sedang bekerja sekarang. Yesus ada di surga, di sebelah kanan Bapa, dan dia sudah selesai tugasnya. Ya, melakukan bagiannya untuk kita. Bagiannya apa? Nah, Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu lihat sebuah perbedaan enggak? Ya, di Lukas 2 ayat 7 tadi, ya. Di bagian yang terakhir dikatakan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Tapi judul firman-Nya selalu ada tempat. Ya. Nah, minggu kedua saya berkhotbah tentang tentang kabar baik. Ya. Nah, saya akan menerangkan sedikit yang namanya substitusi. Ya. Apa yang telah Allah lakukan buat kita. Di sini dikatakan, Allah, Kristus, Yesus yang kekal masuk kefanaan. Yesus yang berkuasa menjadi tidak berdaya. Yesus yang tadinya terkuat menjadi terlemah. Dia menjadi bayi yang tidak bisa apa-apa. Bayi yang kecil. Ya. Yesus yang tertinggi menjadi terendah. Ya. Itu yang Yesus lakukan. Dia yang Raja, dia yang Allah menjadi manusia. Tapi enggak hanya berhenti di situ Bapak Ibu. Ya. Kebenaran ini ada terusannya. Supaya kita yang tadinya fana menerima kekekalan. Kita yang tadinya tidak punya masa depan menjadi punya masa depan di dalam Dia. Kita yang tadinya tidak berdaya dikuasai dosa, kita menerima kuasa untuk lepas dari dosa. Amin Bapak Ibu. Bukan dengan kekuatan kita, tapi karena Yesus yang memampukan kita. Kita yang tadinya lemah menerima kekuatan. Kita yang rendah akan menerima kemuliaan bersama Dia di surga. Amin. Nah, ini sebuah kebenaran. Ada pengganti, substitut ya, ada substitusi.
Allah menggantikan hidup kita. Ya. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 firman Tuhan berkata seperti ini. Dia yang tidak mengenal dosa, Yesus yang tadinya tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Di mana itu? Di kayu salib. Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Itu yang Yesus lakukan buat kita. Jadi dia datang ke dunia dengan sebuah tujuan. Ya. Tujuannya apa? Untuk menyatukan kita kembali dengan Allah. Ya. Karena mengapa Yesus harus menjadi pengganti? Ya. Ada 3 hal kenapa Yesus harus mengganti. Yang pertama, karena dosa membuat sebuah jurang antara kita dengan Allah. Pada waktu Allah Bapa menciptakan manusia di awal, ya, Dia menciptakan manusia untuk bersekutu dengan Dia. Ya, makanya dalam sebuah buku yang namanya Purpose Driven Life, karangannya Rick Warren, yaitu buku yang sangat terkenal, ya, ada 5 tujuan mengapa manusia diciptakan, dan salah satu tujuannya adalah dari 5 itu bersekutu dengan Allah. Allah rindu punya persekutuan dengan manusia ciptaannya. Dan ketika Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah, mereka bisa bercakap-cakap dengan Allah di Taman Eden. Mereka punya persekutuan yang indah. Ya, tapi sayangnya, ya, Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, sehingga ada jurang pemisah. Allah yang kudus nggak bisa bersekutu dengan manusia yang berdosa. Ya, dosa itu membuat jurang, dan jurang ini kita tidak mungkin membuat jembatan di antaranya. Ya, itu poin yang kedua, bahwa manusia tidak berdaya, kita tidak punya kemampuan. Mungkin kita berkata, loh saya orang baik Pak Ivan, ya, saya itu selalu datang ke gereja, saya itu ya punya 1 istri, tidak nambah-nambah, ya kan? Saya itu selalu berlaku baik sama orang-orang lain. Tetapi kebaikan kita tidak mungkin mendamaikan kita dengan Allah, karena standarnya Allah terlalu tinggi. Saya kasih cerita ya, bagaimana standar Allah dibanding kebaikan kita. Saya kasih sebuah cerita supaya Bapak Ibu punya gambaran. Kalau ada 3 orang, ya, sebut si A, si B, dan si C. Nah, mereka ini, si A itu tidak bisa berenang. Ya, siapa di sini yang tidak bisa berenang? Semangat. Ya, tidak bisa berenang. Ya, si B ini bisa berenang. Saya bisa berenang. Ya, si B ini bisa berenang. Hanya ya cukup berenang, kalau kita berenang pagi hari mungkin ya 10 kali putaran masih bisa. Nah, tapi si C itu olahragawan, ahli perenang, orang yang punya kemampuan berenang dengan sangat baik. Ya, pertanyaannya Bapak Ibu, kalau si A, si B, si C ini jatuh ke laut, ya, siapa yang selamat? Si A pastilah, udah mungkin selamat ya. Si B, ya, selamat enggak? Mungkin. Si C selamat ya. Ya. Jawabannya tergantung jatuhnya di mana. Ya. Kalau jatuhnya di tengah laut, ya, di tengah laut pantai selatan yang mungkin jaraknya ke darat, jaraknya jauh sekali, ya, si A pasti nggak selamat, langsung masuk ke surga. Si B sekalipun bisa berenang, mungkin dia akan berenang 10 menit, setengah jam, 1 jam, habis itu kram, masuk ke surga juga. Si C yang ahli berenang, kalau dia jatuh ke tengah laut, dia akan berusaha berenang, ya, mungkin dia bisa bertahan 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, tapi akhirnya juga akan masuk ke surga. Ya, nggak akan selamat. Kenapa? Karena nggak mungkin kemampuan dia bisa sampai ke daratan yang jaraknya sangat jauh. Ya, itu gambaran bagaimana
kelakuan baik kita terhadap standarnya Allah. Mungkin ada orang yang hidupnya enggak benar, ya, standarnya sangat rendah. Ada orang yang hidupnya cukup baik. Ada orang yang hidupnya sangat baik. Tapi orang yang sangat baik pun dibanding standar Allah tentang kesempurnaan, tentang kebaikan, tidak akan pernah bisa mencukupi. Dengan kekuatan saya, ya, saya tidak mungkin bisa diperdamaikan dengan Allah. Dengan kekuatan Ibu Sarah pun, ya, perbuatan baik kita tidak bisa akan diperdamaikan dengan Allah. Makanya Allah mengirim Yesus untuk menjadi pengganti. Amin Bapak Ibu. Ya, alasan yang ketiga, kenapa Yesus harus datang ke dunia dan menggantikan kita? Ya, karena Allah itu kasih. Namun Allah juga adil. Allah kasih di dalam ayatnya di 2 Petrus berkata, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Itu hatinya Allah, hati Bapa kita yang baik. Dia ingin semua orang selamat. Ya. Tapi Allah juga Allah yang adil, Allah yang justice. Seperti di 1 Petrus 1 ayat 17 dia berkata, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Ya. Jadi gimana Allah ingin orang-orang ini diselamatkan? Ya. Harus ada yang menanggung dosa kita. Dan Yesus datang untuk menanggung dosa kita. Amin Bapak Ibu. Itulah sebuah kabar baik. Ya, kabar baiknya bahwa Yesus datang untuk kita supaya kita bisa diperdamaikan dengan Dia. Kita bisa lagi punya hubungan dengan Dia. Ya. Dan Allah datang karena sebuah tujuan. Kita diperdamaikan, ya, bukan hanya untuk kita tok, tapi supaya rencana Allah, rancangan Allah yang sudah ada di dalam hidup kita boleh tergenapi. Amin. Bapak Ibu di tempat ini, setiap kita punya rancangan dan rencana Allah. Allah punya tujuan. Sama seperti alat ini diciptakan dengan sebuah tujuan. Membantu supaya dengan nirkabel, wireless, saya bisa mengontrol komputer di sana. Mic ini diciptakan dengan sebuah tujuan. Supaya suara saya bisa terdengar dengan enak oleh Bapak Ibu. Kalau barang-barang yang kecil, yang sepele ini aja punya tujuan, apalagi kita Bapak Ibu. Amin. Kita punya tujuan. Dan Allah datang ke dunia ini menebus kita, ya, karena Allah rindu setiap kita menggenapi rancangan dan rencananya. Amin. Maukah Bapak Ibu mengerti rancangan dan rancangan Allah dalam hidup Bapak Ibu? Nah, itu bagian yang kedua dari kepingan. Kita sudah tahu bahwa Allah sudah melakukan bagiannya. Lalu apa respon kita? Nah, ini kita akan belajar sama-sama. Ya, bagian kedua dari sebuah kepingan mata uang. Allah sudah melakukan bagiannya, lalu bagaimana respon kita? Ya, saya membagi respon kita menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mengenal lebih dalam. Katakan mengenal lebih dalam Bapak Ibu. Iya, mempunyai hubungan. Mempunyai hubungan. 1, 2, 3. Iya, dan yang ketiga menghasilkan buah. Iya, terima kasih supaya saya tidak sendirian di tempat ini. Ya, yang pertama, ya, kita mengenal lebih dalam. Nah, Bapak Ibu, kabar baik bahwa Yesus datang, ya, untuk menebus hidup kita, ya, itu sebuah kabar baik. Kabar baik yang kita perlu kenal lebih dalam. Nah, Bapak Ibu, saya punya sebuah contoh, ya. Ini lagi ngetren, ya, dan ini masih berlangsung sekarang. Jadi Bapak Ibu kalau yang habis ini belum ada rencana, ya promo ini masih berlaku. Ya, saya bukan agennya KFC, tapi ini kabar baik buat orang yang senang makan ayam. Ya, KFC sekarang lebih membumi, ya, harganya
sekarang terjangkau karena ada diskon. Ini kabar baik. Nah Bapak Ibu kalau dengar kabar baik ini apa yang dilakukan? Cari tahu, ya kan? Bener enggak? Ya, mungkin cari tahu teman yang sudah kesana, bener enggak? Bener. Mencari tahu, ya. Bahkan datang ke counternya tanya, ada diskon ya? Iya. Wah, ya. Jadi bagian yang pertama yang kita perlu lakukan, respon kita terhadap kabar baik itu, yaitu kita mengenal lebih dekat apa kabar baik itu. Ya, jangan pernah berhenti belajar mengenai Yesus. Ya, itu sebuah investasi yang terbaik yang Bapak Ibu lakukan. Ya, karena itu kabar baik Bapak Ibu. Kabar baik yang sudah datang ke dunia ini menjadi seorang manusia. Ya, kita belajar dari kehidupan seorang rasul yang namanya Rasul Paulus. Rasul Paulus di dalam Filipi 3 ayat 8 berkata seperti ini. Malahan segala sesuatu yang dahulu kuanggap rugi karena pengenalan Allah akan Kristus Yesus. Tuhanku, dia mengenalnya sekarang, lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nah, Bapak Ibu, yang berkata seperti ini adalah Paulus. Dahulu namanya Saulus. Kalau kita tahu latar belakang Saulus, kita akan terpukau. Bisa-bisanya Saulus yang nantinya jadi Paulus berkata seperti itu. Kenapa? Karena Saulus itu punya reputasi yang luar biasa. Yang pertama dia itu seorang warga negara Roma. Nah, warga negara Roma itu warga negara spesial. Ya, warga negara yang punya hak-hak spesial. Dia tidak boleh dibunuh, ya, dia tidak bisa ditawan, ya, dan dia mendapat penghormatan di semua tanah jajahan Roma. Ya, sultan gitu ya. Nah, itu hak dari warga negara Roma. Yang kedua, Paulus itu murid seorang guru yang sangat terkenal. Namanya Gamaliel. Nah, Gamaliel ini muridnya terbatas. Jadi kalau mau jadi muridnya Gamaliel perlu melalui tes yang sangat panjang. Dan Paulus adalah salah satu murid yang terpilih. Bahkan dikatakan dalam satu penjelasan tentang kehidupan Paulus, Paulus adalah salah satu murid terbaik Gamaliel. Ya, jadi dia bukan orang yang biasa, dia bukan orang-orang yang kacangan, ya. Dia orang penting. Dan yang terakhir, Paulus ini ya punya jabatan ya di dalam struktur organisasi keagamaan bangsa Israel. Ya, bahkan dia diutus untuk mencari orang-orang Kristen dan punya hak untuk membunuh orang itu. Ya, karena dianggap bidah. Jadi itu semua Paulus punya kuasa itu dan itu dia anggap sebagai kerugian Bapak Ibu. Bayangkan, kalau kita punya jabatan, kita punya pendidikan yang baik, ya kan? Kita punya pekerjaan, kuasa, status, ya. Tapi ketika Paulus mengenal Yesus, semua itu dianggap kerugian. Dianggap sebagai sesuatu yang seperti sampah. Kok bisa ya Paulus ngomong seperti itu? Ternyata ada kebenarannya. Kebenarannya apa? Nah, saya mau ceritakan pengalaman hidup saya. Ya. Ini pengalaman hidup saya. Nah, Bapak Ibu, saya itu generasi kedua orang Kristen di keluarga saya. Jadi kakek saya dari Cina. Ya, kelihatan wajahnya ya. Nah, dari Cina ya, bukan dari Timur Tengah ya, kelihatan wajahnya. Dari Cina. Ya, enggak ada brengosnya. Ya, dari Cina ke sini enggak tahu karena di sana ekonominya kurang baik atau apa, tapi kakek saya pindah ke sini menikah dengan nenek saya. Akhirnya lahirlah papa saya. Papa saya menikah dengan mama saya, lahirlah saya. Papa dan mama saya enggak diajarin kekristenan oleh kakek saya, karena kakek saya mungkin enggak punya agama. Ya,
Tapi papa mama saya akhirnya kenal Kristus. Nah, sehingga dia mulai ngajarin saya kebenaran firman Tuhan. Itu generasi kedua. Tapi papi mami saya itu kebenaran yang dia tahu terbatas. Karena dia tahunya pada waktu usia sudah menikah, ya kan? Kenal Tuhannya pada waktu sudah menikah. Dan dia ngajarin saya dengan pemahaman yang terbatas. Akhirnya saya dididik menjadi orang Kristen yang pemahamannya juga terbatas. Ada cara pikir yang salah. Ada cara pikir dunia, ada cara pikir yang diwariskan oleh kakek saya, semuanya. Ya, sehingga saya menjadi orang Kristen yang pemahaman kebenaran firman Tuhannya tidak lengkap. Nah, tapi bersyukur lewat pengenalan firman Tuhan, lewat dengerin khotbah, lewat ke gereja, saya mengalami pertumbuhan. Dan akhirnya saya semakin ngerti kebenaran firman Tuhan ini. Mengenal Tuhan secara benar. Amin. Nah, pada waktu saya mengenal Tuhan secara benar, apa yang saya pelajari dulu itu perlu di-unlearn. Atau kalau kita punya handphone kita perlu di-format, di-uninstall program-program lamanya. Ya. Program-program lama yang bikin handphone kita itu nge-lag, nge-hang, lambat, itu perlu di-uninstall, ya, supaya bisa dimasuki program baru yang benar. Nah, saya mengalami kehidupan seperti itu. Jadi ada cara pikir yang lama yang perlu diambil, ya, lalu diisi kebenaran firman Tuhan yang baru. Sehingga saya ngerti, oh Tuhan itu baik. Dulu saya ngelihat Tuhan itu Allah yang seperti dosen killer. Ya, dia selalu melihat saya, Van, hari ini apa yang kamu lakukan? Saya melakukan ini. Salah. Ulangi dari awal. Wah, ya kan? Besoknya lagi sama. Jadi setiap hari isinya ujian terus gitu ya. Dan banyak gagalnya. Ya, saya ngelihat Tuhan, wah, rasanya Tuhan tuh selalu, kan ada lagu mata Tuhan melihat. Ya kan, wah rasanya Tuhannya matanya ngelihat saya terus, saya kayak gini kelihatan, ya kan, wah dilihatin terus, gitu ya, yang dilihatin salahnya, ya, dan saya merasa menjadi orang Kristen yang sangat tertekan, tapi kebenaran firman Tuhan memerdekakan, saya perlu relearn. Nah, saya punya anak, namanya Stefani, dia berarti generasi ketiga yang kenal firman Tuhan. Karena saya ngerti firman Tuhan lebih dalam, maka saya bisa mendidik Fani dengan cara yang benar. Ya. Dan akhirnya Fani tidak perlu ngalami seperti yang saya alami. Gak perlu unlearn, gak perlu uninstall cara pikir yang salah. Yang sudah diinstall dalam pikiran Fani adalah kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu, Paulus ngalami hal yang sama. Dia dulu diajari oleh bangsa Israel dengan hukum-hukum Israel, ya kan? Ketika dia menemukan kebenaran firman Tuhan yang sejati di dalam Yesus Kristus, ya, dia menganggap yang lama-lama itu adalah sampah, adalah kerugian. Makanya mengenal Yesus adalah investasi yang terbaik dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Ya, mengenal Dia, mengenal Tuhan kita. Ya, karena Yesus datang buat kita. Kabar baik itu untuk kita semua. Amin. Nah, itu bagian yang pertama. Ya. Lalu, kita belajar yang kedua adalah setelah kita mengenal, maka akan menghasilkan sebuah hubungan. Ya. Saya tahu Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi nggak tahu saya. Ya, saya tahu Pak Jokowi itu presiden, Pak Jokowi itu presiden yang luar biasa. Ya, Indonesia diberkati dengan adanya Pak Jokowi. Ya, saya tahu, tapi saya nggak kenal. Ya, tetapi saya mengenal istri saya yang namanya Linda. Sebetulnya lebih tepat istri saya mengenal saya, ya kan? Karena kalau saya sedang dalam proses mengenal dia, kalau dia kenal baik saya. Ya, saya belum ngomong aja, dia udah tahu. Oh ya, kamu mau minta ini toh? Oh, bayangkan, ya. Saya belum ngomong sesuatu, ya. Bahkan ketika saya menggerakkan tubuh saya, tangan saya, dia tahu. Oh ya, ambilin ini, ya. Dia udah tahu saya mau ngambil apa. Karena Linda kenal saya.
Kami punya hubungan. Mengenal menghasilkan sebuah hubungan, relasi. Pertanyaannya, Bapak Ibu kenal Tuhan kita, Yesus Kristus? Apakah Bapak Ibu punya hubungan? Apa itu hubungan? Kita belajar, dari tadi kita belajar Paulus, sekarang kita belajar dari kehidupan Maria. Maria yang saudaranya adalah Marta dan Lazarus. Ya, mari kita baca ayatnya. Lukas 10 ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu Maria, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Amin. Maria duduk di bawah kaki Yesus, mendengarkan kebenaran firman-Nya, memberikan waktu yang terbaik buat Tuhan kita. Bapak Ibu, ketika saya, ya ini cerita sedikit ya, tapi jangan diketawain ya Bapak Ibu. Ya, saya kenal istri saya waktu saya kuliah. Saya kuliah di Satya Wacana, Salatiga. Ya, lalu dia juga kuliah di Satya Wacana. Ketika KKN, saya ketemu dengan mamahnya dulu. Ya, jadi aksesnya langsung ke mamahnya. Jadi cepet. Ya, jadi yang belum punya pacar, aksesnya langsung ke orang tuanya. Anaknya nanti menuruti orang tuanya. Enggak. Ya, saya kenal waktu itu kami harus beli barang untuk acara jual-jual di KKN, lalu kemudian saya kenal dia. Nah, lewat pengenalan itu ya, saya mulai menjalin sebuah hubungan. Pada waktu itu belum ada handphone, ya, jadi nggak bisa WA-an. Saya pakai telepon koin 500-an, ya, jadi dimasukin 3 menit. Nah, telepon, nah dia kosnya itu jumlah yang kos perempuan itu banyak, ada 25 atau 30 orang. Jadi kalau saya masukin, cari siapa? Cari Linda. Nanti saya dengar, Linda, Ivan telepon. Wah gitu ditunggu gitu ya. Kadang 1 menit, 2 menit, kadang 3 menit, lah habis. Ya saya harus cari 500-an lagi, masukin lagi, kling gitu ya. 3 menit lagi. Nah ketika kita telepon hubungan itu 3 menit serasa 1 detik Bapak Ibu. Cepet banget, jadi saya harus kumpulin uang 500-an itu banyak, ya. Padahal di belakang saya yang antri banyak, mas cepet mas, saya toh, mas cepet mas, itu loh sebelah sana, itu rusak mas. Karena kita teleponnya di telepon umum, ya. Bapak Ibu sekarang anak muda itu banyak menerima kemudahan, ya. Kalau hujan, kehujanan, karena itu kan di booth telepon gitu ya, harus pakai payung gitu, tapi nikmat. Bener ya Bu Sarah, ngalami ya? Oke. Tapi hubungan, pengenalan menghasilkan sebuah hubungan. Dan dalam hubungan itu, saya mulai meletakkan orang yang saya kasihi, orang yang saya anggap penting itu dalam sebuah prioritas yang utama. Amin. Ya. Waktu kuliah, saya punya hobi. Saya suka badminton, saya suka berenang. Ya, dan saya punya teman-teman. Tapi ketika saya mulai mengenal Linda, ya, saya harus mengorbankan hobi itu. Teman-teman, Van, ayo badminton. Waduh, aku janjian nih Mbak Linda. Alah, sekali ini enggak bisa, karena buat saya dia yang terutama. Ya kan? Ini saya memberi gambaran ini supaya Bapak Ibu tahu bahwa ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, secara otomatis kita menjadikan Tuhan Yesus yang terutama dalam hidup kita. Amin. Jadi dia yang terutama Bapak Ibu. Ya, dan ketika saya menjadikan Linda yang terutama, maka saya harus mengorbankan yang lain. Hobi saya, ya kan, mungkin juga teman-teman di luar studi, ya studi tetap harus jalan dengan baik. Ya, nah. Tapi itu sesuatu yang alamiah, karena saya mengasihi dia. Bapak Ibu, ketika kita punya hubungan dengan Allah, maka Allah akan menjadi yang terutama dalam kehidupan kita. Ya, dan ketika Allah menjadi yang terutama dalam kehidupan kita, Allah itu akan mengatur ulang, ya, semua prioritas kita. Pekerjaan kita, hubungan kita dengan istri, keluarga kita, Allah mengatur ulang. Allah punya kemampuan dan kuasa untuk mengatur ulang.
Saya merasakan ya Bapak Ibu, ya. Saya sangat bersyukur saya pernah belajar yang namanya segitiga perkawinan. Yang Bapak Ibu mungkin pernah dapat pengajaran ini. Jadi hubungan antara suami dan istri itu seperti sebuah segitiga. Oh, bukan sebuah garis lurus Pak Ivan, enggak. Ya, seperti sebuah segitiga. Segitiganya itu adalah Allah di atas, lalu kemudian suami dan istri. Ya. Nah, bagaimana suami dan istri ini bisa lebih dekat? Segitiga berarti kan ada jarak, ya Bapak Ibu ya. Nah, ada jarak. Kita manusia itu terbatas. Kita nggak mungkin bisa mengasihi pasangan kita dengan kasih agape. Biasanya orang ya mengasihi istrinya karena jika suami mengasihi istrinya ya karena istrinya misalnya memberi anak. Atau ada istri yang mengasihi suaminya karena suaminya memenuhi kebutuhan. Ya beliin rumah, beliin cincin, beliin mobil, ya. Kasihnya selalu ada transaksinya. Jadi manusia ya nggak bisa punya kasih yang agape, kasih yang tanpa syarat. Ya, jadi gimana nih supaya suami dan istri ini bisa lebih dekat? Ya, ternyata di dalam segitiga itu ya, kalau kita bisa mengasihi Allah dan Allah mengasihi kita, si istri mengasihi Allah dan Allah mengasihi si istri, maka ketika kasih itu semakin besar, kita akan ditarik segitiga itu. Ditarik mendekat ke Allah. Dan ketika kita ditarik mendekat ke Allah, jarak antara suami dan istri itu mendekat enggak Bapak Ibu? Mendekat, segitiganya semakin kecil. Nah, jadi saya percaya ketika Allah menjadi yang terutama dalam hidup kita, buat pasangan-pasangan muda ya, jadikan Allah yang terutama dalam hidup Bapak Ibu, ya teman-teman. Kenapa? Karena Allah akan mengatur ulang segala sesuatu area dalam kehidupan kita. Saya bisa mengasihi istri saya, ya dengan kasih seperti Allah mengasihi saya. Ya masih proses, ya. Saya enggak bilang 100%, ya, tapi ada sebuah proses ke sana. Ketika saya membuat kesalahan, istri saya membuat kesalahan. Kesalahan itu ya tidak membuat kita terluka. Ya, kita bisa melihat bahwa ini adalah sebuah perjalanan. Ya, Bu Sarah tadi cerita di pagi tentang bagaimana dia dimintain Pak Daniel untuk membelikan abon, ya kan, di Indomaret. Waktu itu pasti pergi ya, Bu Sarah. Nah, kemudian ya namanya Bu Sarah pulang-pulang lupa. Ya kan lupa. Oh, Pak Daniel mana abonnya? Aduh lupa. Kemudian Bu Sarah minta tolong Kelvin beliin abon buat papa gitu. Tapi Pak Danielnya udah mutung ya. Tapi saya percaya mutungnya itu paling cuma 1-2 jam, enggak sampai sebulan. Betul ya? Karena Allah memampukan untuk Pak Daniel memberi maaf kepada Bu Sarah, ya, dan iblis gak punya kesempatan untuk mengambil, ya, kebahagiaan atau sukacita keluarga ini, ya. Jadi saya percaya ketika kita punya hubungan dengan Allah, ya, Allah akan menjadi yang terutama dalam hidup kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, ya, sebuah hubungan pasti menghasilkan buah. Amin, ya. Buat saya, ketika saya punya hubungan dengan istri saya, jadilah Stefani, ya. Ada sebuah buah, ya kan? Nah, apakah buah kehidupan kita sih? Ya, buah kehidupan kita itu kita baca ayatnya Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berubah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Amin. Yohanes 15 ayat 8 berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah Bapak Ibu, bagaimana kita berbuah? Ketika kita punya hubungan dengan Allah, otomatis kita akan menghasilkan buah. Kita akan menjadi seperti Allah. Ya.
Buah itu tidak perlu diusahakan Bapak Ibu. Bapak Ibu punya hubungan dengan Allah, Allah akan mengerjakan perubahan dalam hidup kita sehingga kita bisa menghasilkan buah. Syaratnya cuma satu, nempel. Menempel. Bahasa Inggrisnya abide, ya, nempel. Nah, Bapak Ibu, waktu itu saya nyiapin ini, saya sedikit kurang kerjaan. Saya punya pertanyaan. Kalau pohon durian, ya, ditempel dahannya mangga, ya, pohon durian ditempel dahannya mangga, kira-kira berbuah enggak Bapak Ibu? Ya, ayo, kira-kira berbuah enggak? Ya, saya tanya lewat Google, berbuah enggak? Enggak ada jawaban. Lalu saya ingat, kita kan punya ChatGPT. Ya, saya cari ChatGPT. Ya, ternyata kalau buah, ya, kalau pohon durian ditempelin sama cabang dari pohon mangga, cabangnya mangga, maka cabangnya itu akan tetap hidup, tapi bantet, tidak menghasilkan buah. Kenapa? Karena berbeda genus, ya, bantet atau buahnya kecil-kecil, ya. Nah, mungkin kita bertanya, Pak Ivan, saya ini orang berdosa, saya ini orang yang tidak layak untuk nempel. Apakah saya bisa berbuah ketika saya nempel di pokok anggur yang benar ini? Dan ternyata firman Tuhan menjawab. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapakah di tempat ini yang ada di dalam Kristus? Bisa angkat tangan. Ya, saya percaya semua adalah ciptaan baru. Nah, dan kalau kita ciptaan baru artinya kita itu kompatibel sama Allah. Kita itu sejenis, kita menjadi anak-anak Allah. Tadi kita dipisahkan oleh jurang, ya. Sekarang kita sudah disatukan kembali. Dan ketika kita menempel, maka kita akan berbuah. Amin Bapak Ibu, ya. Apa Pak Ivan buahnya? Apa buahnya? Nah, buahnya ini salah satunya. Seringkali kita berkata, apa yang Kristus lakukan, itu yang kita lakukan. Dan Matius 25 berkata seperti ini Bapak Ibu. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Apa buah kita? Hal yang simpel. Seperti yang Allah lakukan. Yesus melihat orang lapar, dia memberi makan. Yesus melihat orang haus, dia memberi minum. Ketika melihat orang yang membutuhkan tumpangan, dia memberi tumpangan. Dia mengunjungi orang-orang sakit. Itu buah yang nyata yang bisa kita lakukan. Bisa enggak kita memberi makan orang? Bisa enggak Bapak Ibu? Bisa. Jangan pikirkan, wah Pak Ivan saya nanti bisa gimana memberi makan orang di Afrika sana. Ya kan? Memberi makan orang di pulau mana? Enggak. Saudara-saudaramu. Ya. Kita punya banyak orang yang membutuhkan. Ya. Jangan pikirkan yang gede-gede Bapak Ibu, pikirkan mulai dari yang kecil. Sesuatu yang simple yang kita bisa mulai lakukan. Ya, saya percaya ketika kita mendekat dengan Allah, kita tahu kebenaran firman Tuhan dan kita punya hubungan, hidup kita akan menjadi hidup yang menghasilkan buah. Dan apa buahnya? Salah satu buahnya ini. Ya, kita bisa menjadi agen kebaikan Allah. Kita bisa menjadi saluran tangan Allah untuk memberkati banyak orang. Ya. Buat Bapak Ibu yang punya waktu, ya kan? Bapak Ibu bisa ikut bersama gereja ini dalam kunjungan. Ya. Bapak Ibu yang punya tenaga, ya, punya waktu, sama-sama ayo kita bersama gereja ini menjadi berkat buat orang-orang yang Tuhan sudah kirim ke dalam kehidupan kita. Buat Bapak Ibu yang punya secara finansial, ya, kita punya banyak program untuk orang-orang, I Care, ya. Dan saya percaya tahun 2024 ini gereja ini akan menjadi
gereja yang berbuah. Amin Bapak Ibu. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Dan kalau gereja ini menjadi gereja yang berbuah, siapa yang berbuah? Bapak Ibu. Ya. Dan berbuah artinya kehidupan yang menjadi berkat, bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Ya. Biarlah firman Tuhan yang sederhana ini boleh menjadi berkat. Saya akan panggil Bu Sarah, karena Bu Sarah punya kebenaran firman Tuhan yang akan dibagikan tentang menjadi berkat ini. Ya, tadi pagi saya ikut kebaktiannya, Bu Sarah punya ide, punya sebuah pemikiran yang saya percaya kita bisa lakukan sebagai jemaat di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, thank you Pak Ivan, kasih tepuk tangan yang luar biasa. Dan itu adalah sebuah kebenaran yang sangat indah bahwa kita sudah mempunyai konsep, mempunyai plan, tetapi yang kurang adalah mengeksekusi keputusan-keputusan kita. Dalam rapat staf saya sudah mengatakan bahwa tahun 2024, 2025, tahun depan maka kita akan masuk pada masa di mana kita mengeksekusi setiap pemikiran kita. Dan saya ada ide gagasan bahwa kita akan satu keluarga mengcover satu keluarga minimal memberikan bantuan beras 5 kilo. Are you ready? Amin. Bisa melambaikan tangan? Jadi langsung, karena di dalam gereja, pertama-tama adalah di dalam gereja, jemaat kita. Satu keluarga, cover satu keluarga, minimal beras 5 kilo. Saudara mungkin sudah sering mendengar orang mengatakan kita harus memberi pancing, oke? Jangan ikan. Tapi kalau saudara belum bisa memberi pancing, kita bagi ikannya. Setuju? Amin ya? Halo? Tidak semua orang bisa kasih pancing. Tapi banyak orang hanya berbicara tentang gagasan pancing. Tetapi tidak pernah ada eksekusi. Sebelum kita bisa kasih pancing, kita bisa bagi ikan dengan dia. Setuju ya saudara ya? Tahun depan terus harus ada eksekusi untuk tindakan yang benar-benar real di antara jemaat Tuhan dulu. Dan saya berharap bahwa akan menjadi sebuah contoh bagi komunitas Kristen yang lain, di mana setiap gereja harus ada program yang real. Enggak kadang-kadang kalau ingat, pas apa kalau ingat. Nah ini di momen Natal itu spiritnya adalah memberi, betul ya? Allah memberi kepada kita. Kita udah kenyang-kenyangnya. Kita ibarat pohon ditanam di tanah anugerah, subur sekali. Tapi seringkali daunnya saja lebat, kurang buahnya. Tapi mari kita akan memulai dengan benar-benar sebuah tindakan yang real. Tidak lagi sebuah gagasan, narasi, konsep, tetapi benar-benar action. Amin. Ya, bangkit berdiri, saya ingin kita menyanyikan sebuah lagu. Ini bagi saya adalah lagu kebangsaan. Kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya, kebangsaan surga adalah ini lagu. Kita nyanyi sama-sama karena saya selalu percaya bahwa orang itu menjadi mirip dengan yang dia sembah. Setuju ya saudara ya? Orang sembah setan, dia pasti modelnya kayak setan. Tapi orang penyembah Yesus pasti mirip Yesus. Dan belas kasihan adalah sifat natural Yesus. Belas kasihan. Di mana kita mudah digerakkan dengan belas kasihan. Waktu kita melihat orang sengsara, orang gak makan. Kita gak perlu nanya, Tuhan boleh gak saya kasih makan? No. Kalau ada orang gak bisa makan, aku bisa kasih makan, aku kasih makan. Gak usah lihat KTP-nya. Gak usah nanya Tuhan. Karena nanya Tuhan, Tuhan bilang iya kasih dia makan. Kalau kita belum pernah kasih makan kepada orang lapar, kasih minum kepada orang haus, menolong orang-orang yang susah, kita belum melakukan apa-apa kepada Yesus. Yesus yang mengatakan, kita mungkin sudah melakukan apa-apa ke gereja, tapi belum ke Yesus. Amin. Ya, kita nyanyikan lagu. Mari yang di atas juga bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu kebangsaan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu.
Bersyukur Tuhan. Ya saudara-saudara, semakin saudara hidup dalam penyembahan, semakin saudara mirip dengan Yesus. Saudara pasti mirip Yesus, nggak mirip orang lain, penuh dengan belas kasih. Saya bertanya kepada saudara, apakah saudara setuju? Tahun 2024 setiap kita mengambil satu keluarga yang susah di antara kita. Sudah bisa lambaikan tangan saudara ke saya. Minimal saudara beras 5 kilo setiap bulan. Sampai mati. Kita tidak akan kekurangan. Mari tetap angkat tangan, saya berdoa. Bapa, kami ingin berbuah. Kami ingin berbuah Tuhan. Kami ini sudah berdaun lebat. Kami tumbuh di tanah kasih karunia. Kami menjadi subur. Kami kenyang. Tapi orang tidak menikmati daun melainkan buah. Tahun 2024 adalah keputusan kami untuk mengeksekusi hidup kami harus berbuah. Harus mendatangkan buah, karena kalau kami menempel dengan Tuhan mustahil tidak berbuah. Allah tinggal di dalam kami dan kasih dan kuasanya mengalir melalui kami. Kami sangat produktif, kami sangat berdampak, kami sangat memberikan influence bagi dunia ini. Terutama saudara-saudara seiman yang ada di dalam gereja ini. Dan kami menjadi yang pertama mempraktekkan ini sungguh-sungguh. Dan semua gereja yang lain, komunitas Kristen yang lain akan bergerak bersama-sama mentaskan, memberi makan teman-teman kami yang ada dalam komunitas kami, supaya mereka tidak kekurangan satu apapun yang baik. Hamba-Mu yang telah melayani kami, berkati hidupnya, berkati pekerjaannya, berkati rumah tangganya, berkati kesehatannya, pengurapan-Mu turun atasnya, kasih karunia-Mu bertambah setiap hari di hidupnya. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu jangan lupa besok kami akan merayakan Natal pagi dan sore saja. Jam 6 dan jam 6. Dan pada saat perayaan Natal entah pagi atau sore kita akan membawa kembali amplop ini, yaitu kado buat Tuhan. Oke, kita akan berdoa untuk persembahan. Bapa, semua yang kami beri berasal dari Tuhan. Dan kami yakin Engkau bertakhta di atas segala kekuatan, kuasa dan sumber daya. Selama Yesus ada di takhtanya kami tidak kekurangan apapun. Kami memberi dengan sukacita sebagai rasa syukur kami di dalam nama Yesus. Amin. Mari berdiri saudara. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar
Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Engkau baik bahasanya Tuhan, kasih-Mu selalu baru setiap pagi, dan rahmat-Mu tak pernah berhenti sepanjang umur hidup kami. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, di hari, di bulan yang istimewa ini kami boleh bersuka cita, kami boleh bergembira Tuhan, karena boleh mengingat akan kelahiran-Mu, akan kedatangan-Mu di bumi ini ya Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan bagi kita. Syukur Tuhan. Pemerintahannya di atas bahunya. Namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Amin. Allah yang Amin. perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kasih-Mu sangat luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Amin. Engkau memberkati hari ini Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami boleh memuliakan Engkau, kami boleh meninggikan Engkau ya Tuhan, dan Engkau bertahta di atas pujian kami, dan Engkau berkenan mencurahkan berkat-berkat-Mu. Berkat-Mu senantiasa mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering, dan selalu mengalir seperti bergulung-gulung ombak yang tidak pernah berhenti ya Tuhan. Terima Amin. kasih Bapa. Amin. Engkau memberkati kami saat ini melalui firman-Mu yang sungguh luar Amin. biasa. Amin. Berkati hamba-Mu Pak Ivan Tuhan. Amin. Kau pakai lebih lagi ya Tuhan. Amin. Dan biarlah melalui firman ini ya Tuhan, boleh bertumbuh di dalam hidupan rohani kami. Ya Tuhan. Bertumbuh Ya di dalam Tuhan. pengetahuan, bertumbuh di dalam pengenalan, Amin. bertumbuh di dalam kasih, Amin. dan bertumbuh di dalam keserupaan dengan Kristus. Amin. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ya Tuhan. Jika Engkau berkati hamba-Mu Ibu Sarah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apa yang menjadi ide dan gagasannya Tuhan di tahun 2004 ini Tuhan. Terima kasih Engkau Tuhan. Allah Tuhan yang akan menyatakan kuasa-Mu Tuhan, dan Engkau Amin. campur tangan. Amin. Dan Engkau Amin. berkati keluarganya, berkati apa yang menjadi pelayanannya dan apa yang menjadi apa yang dikerjakannya Tuhan. Haleluya. Biarlah Tuhan Engkau mendapatkan keberhasilan dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Amin. Terima Amin. kasih Bapa. Kami bersyukur kepada Engkau Allah Tuhan. Di antara kami mungkin ada yang sakit Tuhan, dan ada tertulis Engkau Allah Tuhan yang mengampuni dosa, dan Engkau Allah Tuhan yang menyembuhkan ya Bapa. Amin. Berkati setiap kami Tuhan, baik usaha, pekerjaan, dan mantap Amin. pencaharian Dalam nama setiap Yesus. anak-anak-Mu Tuhan agar berkecukupan, bahkan berkelimpahan, Amin. sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berkati bangsa kami Tuhan, berkati bangsa kami ini dengan damai sejahtera. Amin. Berkati dengan keamanan ya Tuhan. Dan Kau berkati setiap pemimpin bangsa kami dari pusat, presiden, menteri, gubernur, dan bupati, dan semuanya Tuhan sampai ke daerah-daerah yang terpencil Tuhan Kau memberkati. Dan pasca pemilu Tuhan berikan presiden, pemimpin bangsa kami yang lebih lagi, yang luar biasa, sehingga nama Tuhan Amin. bermuliakan di negeri ini. Terima kasih Bapa, berkati gereja ini. Kiranya boleh menjadi berbuah-buah jiwa yang baru, sehingga akan dipenuhi gereja ini dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh darah Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata, amin. Berdoalah sebelum meninggalkan tempat ini.